Kemarin itu Pak, kan masih dalam proses yang penyidikan itu ya, tapi memang akan dimanfaatkan. Nah kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu ya, antara lain dari Kemenduk Bangga ya untuk yang melayani, lalu dari penyuluh pertanian juga sempat, ini dari guru juga sempat ada. Pemirsa, Badan Gizi Nasional akan mengalihkan motor listrik hasil pengadaan pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana ke instansi lain yang membutuhkan. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan motor listrik untuk operasional SPPG dapat dialihkan ke kementerian lembaga lain. Beberapa kementerian bahkan telah mengusulkan untuk memanfaatkan motor-motor listrik tersebut. Meski demikian, Arumsari menyebutkan keputusan pengalihan motor listrik tersebut wewenang Presiden Prabowo Subianto. Pengajuan untuk pemanfaatan oleh instansi lain ditujukan kepada kepala negara. Arumsari menyebut pengadaan motor listrik dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, BGN memandang pemanfaatan aset negara ini harus dikaji ulang agar penggunaannya tepat sasaran. Karena tak semua motor listrik digunakan untuk kebutuhan BGN. Jadi memang kemarin itu Pak, kan masih dalam proses yang penyidikan itu ya, tapi memang akan dimanfaatkan. Nah kemarin sempat memang ada beberapa yang mengusulkan untuk pemanfaatan itu ya, antara lain dari Kemenduk Bangga ya untuk yang melayani, lalu dari penyuluh pertanian juga sempat, ini dari guru juga sempat ada, tapi kembali silakan mengajukan kata Pak Presiden, silakan kementerian yang kebutuhannya apa nanti biar dikaji oleh tim dari Pak Presiden sendiri ya. Kalau kami sifatnya nanti mengikuti saja, karena sebenarnya tadinya itu kan mau untuk kepala SPPG. Sebenarnya menurut kami yang enggak membutuhkan lah, karena fungsi mereka kan sebenarnya lebih kepada pengawasan di dalam di situ, mereka enggak yang perlu motor untuk ke lapangan. Pemirsa, Kementerian mencatatkan realisasi serapan anggaran tahun 2025 mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran dalam 5 tahun terakhir. Kementerian Kesehatan mengungkapkan realisasi anggaran tahun 2025 menjadi yang terendah dalam 5 tahun terakhir. Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 9 DPR RI, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut realisasi belanja Kemenkes tahun lalu mencapai 94,6 triliun rupiah atau 82,9% dari pagu anggaran sebesar 114,1 triliun rupiah. Persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan capaian realisasi anggaran pada periode 2021 hingga 2024. Menurut Budi, rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi adanya pemblokiran anggaran sebesar 12,3 triliun rupiah. Karena itu Budi meminta agar mekanisme pemblokiran anggaran ke depan dapat diperjelas sejak awal, sehingga satuan kerja tidak terlambat menjalankan program. Penyebabnya kenapa? Karena anggarannya dikasih itu diblokir 12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya. Dikasih anggarannya tapi tidak bisa kita dipakai. Ya, tidak bisa kita cairkan. Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90%, yaitu 93%, ya, 93%. Masih lebih baik dari tahun 2022. Di sisi lain, Budi mencatat kinerja pendapatan negara bukan pajak meningkat. Total pendapatan mencapai 23,09 triliun rupiah atau naik sekitar 9% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan terutama berasal dari peningkatan pendapatan badan layanan umum, khususnya rumah sakit milik pemerintah yang menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Pemanfaatan artificial intelligence dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit serta membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern.
Menghadapi tantangan yang semakin kompleks, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia atau ARSI menilai transformasi digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Menurut Ketua Umum ARSI, Ing Ihsan Hanafi, selain harus beradaptasi dengan berbagai regulasi baru, pihak rumah sakit juga dihadapkan pada perubahan teknologi yang sangat cepat. Pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit, baik dari sisi pelayanan maupun membangun ekosistem layanan kesehatan yang lebih modern. Meski demikian, penggunaan AI dalam pelayanan kesehatan harus diatur dengan regulasi yang ada. AI ini sudah banyak kita beberapa teman-teman di rumah sakit sudah menggunakan AI ini dalam hal-hal mungkin administratif bisa memakai, sehingga tentunya ke depan akan membantu layanan yang lebih baik lagi. Selain dihadapkan tantangan digitalisasi, pihak rumah sakit juga dihadapkan keterbatasan sumber daya manusia, regulasi yang semakin kompleks serta tuntutan peningkatan mutu layanan. Karena itu, pemanfaatan AI hadir sebagai solusi untuk mengurangi beban administrasi, sehingga dapat fokus pada aspek klinis dan pelayanan pasien. Di Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Kita awali dengan informasi pertama. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono berkomitmen membenahi tata kelola lembaga termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sudaryono mengajak masyarakat untuk terlibat menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Usai resmi dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono berkomitmen membenahi tata kelola lembaga, termasuk proses pengadaan barang dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Sudaryono, evaluasi dilakukan menyusul temuan pelanggaran dalam tata kelola BGN. Karena itu, perbaikan akan difokuskan pada peningkatan transparansi, serta digitalisasi sistem untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Sudaryono menegaskan anggaran program MBG yang bersumber dari APBN harus digunakan sesuai tujuan program. Karena itu, setiap pengeluaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi penerima manfaat. Oleh karena itu, pihaknya menerapkan zero tolerance terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Masyarakat juga diminta terlibat untuk menyampaikan masukan maupun melaporkan temuan yang dinilai janggal sebagai bahan evaluasi. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Sudaryono dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nanik Sdeyang yang mundur karena alasan kesehatan. Pertimbangan penunjukan karena sejak awal Sudaryono mengikuti konsep makan bergizi gratis dan ikut mendiskusikan konsep teknis makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO.